Di video kali ini kita akan membahas mengenai gradien dari suatu garis. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di channel ini dengan aku Emmanuel Yudit. Dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika SMP maupun materi matematika SMA. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai gradien dari suatu garis. Untuk selengkapnya kita simak pembahasannya berikut ini. Materi gradien dari suatu garis. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami konsep dari gradien. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan gradien dari suatu garis. Dan yang ketiga, kita dapat menentukan gradien jika diketahui rumus atau persamaan garisnya. Kita masuk ke materi konsep gradien. Sebelumnya kita perhatikan ya permasalahan berikut ini. Jadi jika pesawat ingin lepas landas atau ingin mendarat, maka pesawat memerlukan kemiringan tertentu agar bisa terbang atau tiba di landasan dengan sempurna. Jika kita anggap lintasan yang dilalui pesawat itu adalah suatu garis lurus, maka saat pesawat bergerak menuju udara, pesawat akan berjalan lurus ke atas dengan kemiringan tertentu seperti pada garis berwarna merah seperti ini. Begitu juga saat pesawat kembali menuju darat, maka pesawat juga akan berjalan lurus ke bawah dengan kemiringan tertentu seperti garis berwarna merah seperti ini. Nah, nilai kemiringan ini nanti akan disebut sebagai gradien di dalam pelajaran matematika. Jadi konsep gradien itu seperti ini. Gradien itu adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Dalam matematika, gradien itu disimbolkan dengan huruf M kecil. Rumus gradien itu adalah seperti ini, delta Y per delta X, atau perubahan vertikal per perubahan horizontal. Kita masuk ke materi macam-macam nilai gradien. Jadi nilai gradien itu dibedakan menjadi 4, yaitu gradien positif, gradien negatif, kemudian garis vertikal ke atas ini disebut gradien yang tidak terdefinisi, sedangkan garis yang mendatar horizontal ini disebut sebagai gradien yang bernilai 0. Nah, sebagai catatan penting supaya pedoman kita menentukan garis tersebut gradiennya positif atau negatif. Jadinya seperti ini catatannya. Garis dengan gradien positif, maka garis tersebut akan miring ke kanan atas. Sedangkan garis dengan gradien negatif, maka garis tersebut akan miring ke kiri atas. Nah, ini adalah pedoman supaya kita menentukan garis tersebut gradiennya positif atau negatif. Atau ada pedoman yang lain. Pedoman yang lain seperti ini. Jadi garis dengan gradien positif, maka garisnya akan naik. Nah, seperti ini. Sedangkan garis dengan gradien negatif, maka garisnya akan turun. Ini pedoman yang lain ya. Jadi bisa yang tadi atau yang ini. Tetapi keterangannya ini yang paling penting. Untuk menentukan naik atau turun, arahnya dimulai dari kiri ke kanan. Bisa dipahami ya. Nah, supaya kita lebih memahami lagi, kita perhatikan contoh soalnya. Yang mana gradien bernilai positif dan yang mana gradien bernilai negatif. Kalau kita lihat bagian sebelah kiri, dia garisnya naik ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah gradiennya positif. Kemudian yang tengah ini juga naik, meskipun naiknya sedikit, ini juga termasuk gradien bernilai positif. Sedangkan yang paling kanan kita tahu garisnya ini adalah turun ya, atau condong ke kiri. Maka yang sebelah kanan ini disebut sebagai gradien yang bernilai negatif. Kita masuk ke materi menentukan gradien dari suatu garis. Jadi untuk menentukan nilai gradiennya ada 3 metode. Yang pertama metode langsung, kemudian yang kedua metode jalan-jalan, dan yang ketiga menggunakan metode rumus. Kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode langsung. Jadi langkahnya seperti ini. Yang pertama, tentukan tanda dari gradien tersebut apakah positif atau negatif. Kemudian yang kedua, kita tentukan ya perbandingannya dengan menggunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X, atau perubahan vertikal per perubahan horizontal. Kita masuk ke contoh soalnya saja supaya kita lebih mudah memahaminya. Yaitu contoh soal yang pertama seperti ini. Tentukan gradien garis PQ. Kita kasih titik dulu ya, gradien garis PQ-nya. Yaitu di sini ini P, di sini Q. Nah, kita tentukan
gradiennya ini bernilai positif atau negatif. Kalau kita lihat PQ ini turun ya, atau dia condong ke kiri, maka gradiennya pasti bernilai negatif. Nah, kemudian negatif berapa? Kita lihat vertikal per horizontal. Jadi dari P sini kita tarik ya ke Q, kita lihat vertikalnya berapa? 1, 2, 3. Vertikalnya 3, kemudian horizontalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Horizontalnya 6. Jadi delta Y-nya 3, delta X-nya adalah 6. Tapi ingat bahwa PQ ini gradiennya bernilai negatif. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, M sama dengan negatif 3/6, atau disederhanakan menjadi M sama dengan negatif 1/2. Bisa dipahami ya. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan gradien garis AB. Kita langsung cepat ya. Jadi AB ini gradiennya positif karena dia naik atau condong ke kanan. Kita lihat vertikalnya berapa ini? 1, 2, 3. Kemudian horizontalnya kita lihat 1, 2, 3, 4. Jadi jawabnya karena dia bernilai positif, ya udah langsung 3/4. Seperti itu. Kemudian metode yang kedua yaitu metode jalan-jalan. Nah, untuk menggunakan metode jalan-jalan ini, kesepakatan yang perlu diperhatikan itu adalah tanda ke atas itu adalah positif. Kemudian jika ke bawah itu adalah tandanya negatif. Kalau ke kanan tandanya positif, kemudian ke kiri tandanya negatif. Nah, supaya kita langsung mudah memahami metode jalan-jalannya seperti apa, kita langsung ke contoh soalnya saja seperti ini. Jadi contoh 1, tentukan gradien garis L. Kita lihat ya, garis L seperti ini, kemudian kita tentukan 2 titik yang sesuai kotaknya ini ya, yang pas di kotaknya. Nah, kita lihat kita jalan-jalannya bagaimana maksudnya dari jalan-jalan. Kita lihat ya, misal ini dari sini jalan-jalan, ini mau ke sini. Nah, ini berarti vertikal dulu. Vertikal terlebih dahulu berarti dia turun. Nah, karena turun, kita lihat turun tandanya adalah negatif. Ke bawah itu tandanya negatif. Berarti saat dia turun ke sini berarti dia negatif 1. Bisa dipahami ya. Kemudian dari sini mau ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, karena ke kanan berarti tandanya bernilai positif. Nah, seperti ini. Dia turun dulu negatif 1, kemudian ke kanan berarti positif 4. Jadi gradiennya seperti ini. Nah, delta Y per delta X vertikalnya dulu ya, berarti negatif 1/4, atau bisa dituliskan seperti ini, negatif 1/4. Kemudian contoh soal yang kedua seperti ini. Jadi tentukan gradien garis AB. Nah, kita lihat AB-nya di sini. Kita mulai dari sini ya. Kita tentukan titik awal dan titik akhirnya. Nah, AB, kemudian kita lihat vertikalnya dulu, naik berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena naik 8 berarti dia positif 8. Kemudian horizontalnya 1, 2, 3, 4. Nah, karena ke kanan berarti juga positif. Jadi jawabnya seperti ini. M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y nya positif 8 ya, per delta X nya 4. Jadi 8/4 diperoleh nilai gradiennya adalah 2. Kita masuk metode yang ketiga, yaitu jika diketahui titik A itu X1, Y1, kemudian titik B itu X2, Y2, maka gradien garis AB dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, tentukan gradien garis AB. Kita lihat dulu titik A ini koordinatnya berapa. Titik A berarti adalah 6,8 ya. Sedangkan titik B ini adalah 3,2. Nah, seperti ini. Baru kita masuk ke rumusnya. Ini kita tulis dulu X1, Y1, X2, Y2. Masuk ke rumusnya, M sama dengan Y2 dikurangi Y1, maka jadi seperti ini. 2 dikurangi 8 per 3 dikurangi 6. Diperoleh hasilnya adalah negatif 6 per negatif 3. Negatif bagi negatif, hasilnya adalah positif 2. Jadi gradien garis AB itu adalah 2. Contoh yang kedua, tentukan gradien garis K. Kita pilih dulu ya 2 titik yang pas dengan kotaknya. Nah, yaitu titik ini dan titik ini. Ini adalah titik 2,0,
sedangkan di sini adalah titik 0,4. Nah, jadi garis K melalui titik 0,4 dan titik 2,0. Kemudian kita tulis X1 Y1, ini bebas ya, dibolak-balik boleh, X2 Y2. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Y sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 nya 0 dikurangi 4, kemudian X2 nya 2 dikurangi 0, diperoleh seperti ini, negatif 4 per 2. Jadi hasilnya adalah M nya negatif 2. Jadi gradien garis K ini adalah negatif 2. Kemudian kita masuk ke materi menentukan gradien jika diketahui rumus atau persamaan garisnya. Sebenarnya ini di video sebelumnya udah aku jelasin ya, tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Jadi jika diketahui rumus atau persamaan garis, maka untuk mencari gradien perlu diubah dulu ke bentuk eksplisitnya. Jadi bentuk eksplisit itu seperti ini, Y sama dengan mx plus c. Jadi nilai M atau koefisien X ini disebut sebagai gradien. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan gradien dari negatif 3Y plus 2X sama dengan negatif 4. Kita ubah dulu ke bentuk eksplisitnya. Jadi jawab soalnya seperti ini, 2X nya kita pindah ke kanan ya, biar jadi Y sama dengan mx plus c. Sehingga diperoleh seperti ini, negatif 3Y sama dengan negatif 2X negatif 4. Kemudian biar jadi Y aja, kita bagi ya kedua ruas dengan negatif 3. Jadi kiri bagi negatif 3, kanan juga dibagi negatif 3. Jadinya seperti ini. Sehingga diperoleh negatif 3Y dibagi negatif 3 itu adalah tinggal Y. Kemudian negatif bagi negatif jadi positif ya, 2/3X seperti ini. Kemudian ini negatif juga dibagi negatif, hasilnya adalah positif 4/3. Sehingga diperoleh M nya adalah 2/3. Jadi gradien dari negatif 3Y plus 2X sama dengan negatif 4 itu adalah 2/3. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan simak di video berikutnya. Sampai jumpa.